Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Selamat sore Sobat Sehat semuanya dimanapun kamu berada. Baik yang menyaksikan melalui live Instagram Kementerian Kesehatan _RI maupun yang melakukan atau mendengarkan streaming di Radio Kesehatan di radiokesehatan.kemkes.go.id. Dan hari ini Sobat Sehat dan Healthies, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Jadi Sobat Sehat, seperti topik kita hari ini, kita akan membahas sesuatu tentang begadang. Jadi kita tahu tidur merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi dengan maksimal seperti halnya sering begadang, maka kesehatan akan terganggu tentunya. Lantas apa benar dengan sering begadang akan mengganggu fungsi hati? Memangnya apa aja sih jenis-jenis penyakit hati itu? Dan bagaimana kondisi penyakit hati di Indonesia saat ini? Sore ini kita akan membahas topik menarik, sering begadang bikin sakit hati. Bersama kedua pakar kita tentunya ada Dr. Reisa Brotasmoro selaku pemerhati kesehatan, serta ada Dr. Ratna Budi Hapsari, Magister Kesehatan Masyarakat selaku Ketua Tim Kerja Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluler Pencernaan dari Direktorat P2M. Selamat sore Dr. Rey dan juga Bu Ratna. Selamat sore. Selamat sore, salam Sehat. sehat. Gimana Bareng sama kabarnya Bu nih? Ratna. Iya. Gimana kabarnya Dr. Rey dan Bu Ratna hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Ratna bagaimana Bu? Alhamdulillah tetap semangat dan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sobat sehat di rumah juga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ketika mendengarkan siaran sehat bersama Dr. Reisa kali ini. Dan kali ini kita spesial karena Dr. Ratna bersama kita hari ini juga karena di bannernya berbeda ya, tapi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam mengenai salah satu penyakit yang juga banyak diderita di Indonesia yang mana berkaitan juga nih dengan hepatitis, kemudian penyakit infeksi saluran pencernaan gitu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih soal begadang, kalau berbicara soal penyakit hati biasanya yang paling sering didengar masyarakat adalah penyakit hepatitis atau mungkin kanker hati dan sirosis. Tapi sebenarnya nih apa aja sih dok jenis-jenis penyakit hati? Mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu ke Dokter Isa. Oke, baik. Ini kita membahas soal penyakit hati sama dengan liver ya, atau sama dengan hepat. Karena banyak yang berasumsi heart itu hati, padahal di Indonesianya itu jantung. Ya Memang benar. agak membingungkan nih buat para healthier semua nih ya. Tapi ya kalau misalnya ditranslate nih dari hatinya dalam bahasa Indonesia ke bahasa kesehatan, kedokteran, kita ngebahasnya soal liver yang ada di sisi kanan tubuh kita nih, ya kan? Ini termasuk salah satu organ terbesar di bagian dalam yang fungsinya macam-macam berkaitan dengan metabolisme dan tentunya penyakitnya juga banyak banget. Oh ya, by the way, selamat Hari Batik Nasional ya, Iya. sebelum lupa semuanya. Memang kalau dibagi secara klasifikasi macam-macam. Tadi udah disebut tuh ada yang eh, lebih dikenal sebagai hepatitis, itu banyak banget karena kita tahu ada vaksinnya ya kan. Ada disebabkan oleh virus dari hepatitis A, B, C gitu. Tapi ada juga penyakit-penyakit lainnya. Misalnya ada sirosis. Jadi itu adalah penyakit hatinya udah digantikan oleh jaringan parut. Nah, ini udah kronis, jadi udah sulit nih untuk disembuhkan. Ada lagi penyakit namanya fatty liver, pelepakan hati. Ini biasanya karena ada penumpukan lemak yang berlebihan, akhirnya mengganggu fungsi hatinya sendiri. Terus kemudian ada lagi misalnya kanker hati. Kanker hati kan tentu karena memang adanya kanker, bisa karena dari di hatinya sendiri atau dari organ lain yang kemudian menyebar ke hatinya. Terus ada lagi banyak sebenarnya ya, ada karena autoimun, ada karena alkohol, ada karena penyakit-penyakit parasit, infeksi-infeksi um, bawaan gitu ya. Ada lagi karena herediter dan lain sebagainya. Banyak banget sih sebenarnya. Kalau mau diklasifikasi bahkan sampai ke autoimun, jadi jenis sistem kekebalan tubuh yang menyerang sel-sel hati itu sendiri. Gitu Mbak Yure.
Oke, karena mungkin organ hati ini menunjang banyak sekali aktivitas di tubuh ya, Dok. Jadi penyakitnya juga beragam banget gitu. Yang pasti tidak termasuk penyakit yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya ya, Dok. Itu penyakit hatinya berbeda kayaknya ya. Kayaknya beda hatinya ya. Ya itu beda hatinya. Jadi itu tadi, Sobat Sehat dan Healthy, macam-macam penyakit hati atau penyakit liver yang perlu kita ketahui. Nah, saya kemudian berpindah nih ke Bu Ratna, Bu. Bu Ratna, mungkin bagi Sobat Sehat sekalian dan Healthies ingin tahu nih, seperti apa sih Bu kondisi penyebaran penyakit hati atau penyakit liver di Indonesia sendiri? Fenomenanya bagaimana, Bu? Ya, jadi sebelum menjawab pertanyaan itu, saya mau menggarisbawahi yang tadi disampaikan oleh Dr. Reisa ya dengan sangat lengkap sampai mengingatkan bahwa hati itu beda loh dengan jantung gitu ya. Eh, ya jadi memang hati adalah organ penting dalam tubuh manusia yang fungsinya banyak sekali dan itu ada semuanya adalah fungsi vital termasuk di situ memproses nutrisi, mendetoksifikasi, jadi mengeluarkan memetabolisme racun yang masuk ke dalam tubuh ya supaya tidak lagi menjadi berbahaya buat tubuh, memproduksi protein dan masih banyak lagi. Uh, Sementara dengan fungsi pentingnya itu ternyata ada banyak ancaman buat hati. Ya, jadi ada banyak jenis penyakit hati yang tadi juga sudah disebutkan oleh Dr. Raisa ya. Dan salah satunya yang saat ini ya, sebenarnya bukan saat ini sudah sejak lama dan masih berlangsung sampai saat ini menjadi perhatian dunia adalah penyakit peradangan hati yang tadi sudah sebut sedikit namanya hepatitis atau peradangan hati yang terutama disebabkan karena infeksi virus hepatitis. Jadi sobat healthy sekalian, ada 5 jenis penyakit virus yang disebabkan oleh infeksi virus. Ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E. Mungkin sobat healthy juga sudah sering mendengar ya tentang 5 jenis penyakit hepatitis ini. Tapi tahu nggak sih bahwa yang paling menjadi perhatian dunia dan juga Indonesia adalah hepatitis B dan hepatitis C. Kenapa sih? Karena ternyata hepatitis B dan hepatitis C itu eh, paling banyak menyebabkan penyakit hati yang kronis, ya jadi hepatitisnya menjadi hepatitis kronis, dan kalau sudah hepatitis kronis biasanya nanti perjalanannya itu menjadi sirosis atau pengerasan hati, lalu kanker hati deh. Kalau sudah begitu, sudah jadi sirosis dan kanker hati biasanya menyebabkan angka kematian yang cukup tinggi. Karena itu hepatitis B dan C di dalam program pengendalian penyakit menular di Kementerian Kesehatan menjadi salah satu prioritas yang di apa namanya diberikan porsi yang cukup banyak gitu ya. Survei pada riset kesehatan dasar tahun 2013 mendapatkan angka prevalensi orang Indonesia yang terinfeksi hepatitis B itu sekitar 7,1% atau kalau dihitung dengan proporsi penduduk Indonesia sekarang itu berarti berjumlah 18 juta orang. Sementara yang hepatitis C itu ada sekitar 1% penduduk Indonesia terinfeksi virus hepatitis C atau ada sekitar 2,5 juta penduduk Indonesia yang terinfeksi virus hepatitis C itu segala umur. Hal yang menarik Sobat Healthy sekalian adalah fakta bahwa 80-90% orang yang terinfeksi virus hepatitis B dan hepatitis C itu ternyata tidak tahu loh kalau dirinya terinfeksi virus ini, sehingga mereka tidak mencari pertolongan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, tidak melakukan pemeriksaan apalagi pengobatan. Karena itu salah satu upaya penting dalam pengendalian hepatitis B dan C di Indonesia adalah mengedukasi kita semua, mengedukasi masyarakat, terutama masyarakat yang berisiko terinfeksi kedua virus ini ya, untuk melakukan screening ya baik screening hepatitis B maupun screening hepatitis C
Tujuannya apa? Supaya penyakitnya itu bisa secara dini bisa diketahui. Sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah tata laksana yang lebih tepat, baik untuk orang yang terinfeksi virus hepatitis B maupun hepatitis C. Oke, wah luar biasa sekali ya. Ternyata untuk angka prevalensi khususnya hepatitis di Indonesia Ya. sangat-sangat tinggi ya, Bu, bisa dibilang. Nah, untuk screeningnya ini Sobat Sehat bisa melakukannya di setiap fasilitas kesehatan atau di fasilitas kesehatan tertentu saja, Bu? Ya, pada dasarnya bisa dilakukan di semua fasilitas pelayanan kesehatan ya, di FKTP maupun FKRTL. Karena juga screening dan pemeriksaan termasuk juga pengobatan untuk hepatitis B dan hepatitis C ini itu sudah ditanggung oleh BPJS sehingga masuk ke skema pembiayaan jaminan kesehatan nasional. Sehingga bagi peserta JKN bisa mendapatkan manfaat dari skema ini baik di FKTP itu berarti puskesmas atau klinik-klinik mandiri ya maupun FKRTL atau rumah sakit-rumah sakit. Oke, jadi memang sudah diprogram sedemikian rupa oleh pemerintah agar sobat sehat dan healthy semuanya bisa memeriksakan diri agar bisa dideteksi secara dini pula sehingga bisa ditangani dengan tepat dan cepat gitu kita bisa bilang. Nah, kalau berbicara mengenai angka infeksi, angka penyebaran dan juga angka dari kejadian si penyakit-penyakit hati yang luar biasa ini tidak lepas tentunya dari pengaruh gaya hidup dan sebagainya, yang mana menjadi topik kita hari ini. Nah, sesuai dengan judul, siaran sehat kali ini, yang mana juga memperingati sebuah momen Hari Hati Sedunia, apakah betul nih, saya mau tanya ke Dokter Raisa, jika sering begadang itu dapat menyebabkan penyakit hati, Dok? Sebetulnya berapa lama sih juga durasi yang kita perlukan untuk tidur gitu, idealnya berapa? Mungkin bisa dijelaskan Dokter Ray. Oke, ini tadi sempat baca juga di kolom komen nih. Waduh, saya suka begadang katanya. Aduh. Waduh, kalau nonton bola gimana? Kalau nonton drakor juga sering begadang kan nih ya. Ini hati-hati nih. Seperti tadi Mbak Yura udah bilang, tidur itu kan salah satu kebutuhan basic manusia. Dan memang manusia ini terlahir demikian. Paling tidak dianjurkan tidur itu 7-8 jam sehari di malam hari. Jadi, kalau badannya dipaksa berubah dari apa yang kodratnya manusia harusnya tidur, dia bangun, istilahnya bergadang, nah itu pasti akan mengganggu fungsi metabolisme, termasuk tubuh jadi nggak bisa istirahat dan mengistirahatkan organnya. Karena bagaimanapun juga, tidur itu kan sebenarnya untuk kita recharge lagi. Kalau misalnya kita pengen optimal nih menjaga kesehatan, ya pastinya kita harus tidur yang cukup dan optimal di malam hari. Karena memang jam biologisnya harus seperti itu, dirancangnya sedemikian rupa. Jadi kalau misalnya kita udah mengganggu fungsi organ di dalam tubuh di malam hari dengan bergadang, salah satu organ yang paling berdampak adalah organ hati. Nah, makanya kalau kita baca-baca nih dari penelitian nih, banyak nih penelitian yang diadakan gitu ya di berbagai universitas, ini ada pasti selalu keluar bahwa kebiasaan bergadang dapat menimbulkan resiko kanker hati. Jadi ya artinya faktor utama yang menyebabkan kerusakan hati adalah salah satunya waktu tidur yang tidak baik, tidak teratur. Dan ini tentunya salah satu faktor utamanya dikarenakan kinerjanya terganggu dan apa? Banyaknya racun yang menumpuk karena kan kita tahu salah satu fungsi hati adalah untuk itu tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ratna tadi ya. Jadi ya jangan begadang kalau bisa. Ini bisa mengganggu kinerja dari organ-organ tubuh termasuk dari fungsi hatinya itu sendiri. Ya, apalagi kan yang namanya hati itu fungsinya macam-macam. Yang penting juga salah satunya adalah menyaring racun atau detoksifikasi yang ada di dalam tubuh itu. Jadi ya harus tidur yang cukup di malam hari. Oke, jadi 7-8 jam ya Dokter Ray ya, Untuk idealnya. usia produktif ya, 7-8 jam. Jadi paling nggak tuh minimal dalam satu siklus tidur itu masuklah deep sleep-nya 2-3 kali gitu. Cycle. Oke.
Nah Dok, kalau biasanya tuh orang-orang dicicil Dok. Jadi misal nih, jam berapa sampai jam berapa malam itu tidur, nanti disambung lagi setelah misal setelah kuliah itu gitu boleh kah Dok? Enggak kan? 8 jam ini terus gitu atau boleh dicicil kayak gitu Dok? Enggak, justru malah harus berkesinambungan. Karena kenapa kita butuh 7 sampai 8 jam? Itu karena dalam satu kali waktu tidur itu, kita kan ada fase tidur nih ya, dari REM, fase 1, 2, deep sleep gitu kan ya. Nah itu kita akan naik turun sepanjang kita tidur. Dalam satu kali jam tidur, itu paling nggak harus nyampe deep sleep 2 sampai 3 kali supaya kita bisa optimal istirahatnya. Pernah nggak ngerasa bangun tidur, kayaknya udah tidur lama, tapi kok nggak kayak rasa tidur ya. Nah, mungkin tidurnya ngawang-ngawang tuh, nggak nyampe deep sleep. Nah, yang pasti, kalau misalnya kita terpaksa banget harus begadang, nih apalagi kalau di kedokteran dulu ya, kita mungkin ngejar gitu kan ya, belajar segala macam. Kita bisa siasati dengan adanya power nap di siang hari. Tapi nggak lama-lama, cukup 15 menit aja, itu kita udah pada saat ngantuk banget, kita istirahatkan badan, siang hari 15 menit bangun lagi. Jangan kelamaan, kalau kelamaan nanti malah siklus tidurnya berantakan, malam susah masuk ke tidur dalam lagi dan lain sebagainya. Jadi ya tetap sebenarnya diusahakan sebaiknya tidur di waktu yang sama di malam hari, bangun di saat fajar, di pagi hari secara rutin di waktu yang sama, itu akan membuat tubuh kita beristirahat dengan baik dan cukup nih agar organ-organnya bisa bekerja dengan baik. Oke, nah itu healthy semua dan sobat sehat nggak boleh dicicil ya untuk tidurnya 7 sampai 8 jam ya itu patokannya gitu. Apabila tadi memang dipaksa harus begadang, sudah disampaikan tipsnya oleh Dokter Ray ada yang namanya power nap, tapi power nap nih juga nggak boleh berlebihan, 15 menit itu cukup gitu. Biasanya berlebihan Dok, suka lupa Nah, waktu. 2 jam jadinya ya. Iya. Nah Dok, selain begadang sendiri, kebiasaan-kebiasaan yang dapat merusak atau menurunkan fungsi hati itu apa sih Dok sebenarnya? Wah, kayaknya banyak ya, Ya. karena berdasarkan itu tadi tuh, si hati ini kan fungsinya banyak ya, makanya kalau kebiasaannya kita mengganggu fungsinya, itu udah pasti mengganggu kesehatannya. Biasanya nih ya, kalau dibiasakan makan nggak teratur. Oke. Kalau salah satu fungsinya adalah mengeluarkan enzim dan juga cairan empedu gitu ya untuk membantu pencernaan. Kalau kita nggak teratur makannya, si enzim dan cairan-cairan ini tuh bingung harus keluarnya seperti apa. Akhirnya bisa merusak nih sistem metabolisme. Terus juga banyak keluhan-keluhan lain karena dia kan membantu misalnya produksi protein nih, kayak albumin, terus juga itu tadi ya menyimpan asam folat yang dari makanan, menyimpan energi, ya mengubahnya dari apa glukosa jadi glikogen segala macam. Jadi akhirnya itu bisa berantakan. Terus apalagi selain jam makan yang nggak teratur bisa merusak hati, konsumsi alkohol juga, terutama yang berlebihan ya, karena kan dia tadi fungsinya di metabolisme di situ, disaringin di situ, detoksifikasinya ada di situ. Terus apa lagi ya? Stres itu juga memicu ya. Stres itu kan bikin kita rusaklah semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya harus ada stress management yang baik supaya organnya juga bisa bekerja dengan baik. Gitu, Pak. Oke. Nah, itu jadi perilaku hidup sehatnya harus diterapkan nih, sobat sehat lagi-lagi. Jadi semua hal tentang kesehatan kita tuh sebenarnya tidak lepas dari perilaku hidup bersih dan sehat kita yang sudah dikampanyekan terus oleh Kemenkes. Nah, saya kali ini berpindah ke Bu Ratna lagi, Dokter Ratna. Dokter, siapa aja sih yang lebih rawan terkena penyakit hati ini? Apakah ada daerah di Indonesia yang memang tinggi penderita dari penyakit hati ini? Ya, kalau pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Kesehatan gitu ya, biasanya kan melakukan pengendalian penyakit itu melihat dari mana yang paling banyak. Yang paling banyak itu yang didahulukan untuk dikendalikan gitu kan ya. Nah, penyakit hati berdasarkan data yang ada yang paling banyak itu kan tadi ya hepatitis ya, atau radang hati yang disebabkan oleh virus, dan yang terbanyaknya dari hepatitis virus ini paling banyaknya itu hepatitis B maupun hepatitis C. Jadi
yang dipantengin sama Kementerian Kesehatan biasanya 2 penyakit itu, hepatitis B dan hepatitis C. Yang keduanya itu bisa menginfeksi semua umur, tapi ada kekhususan. Yang hepatitis B itu terutama menularnya tuh dari ibu ke anak. Karena itu pengendalian hepatitis B kita fokuskan pada melakukan screening hepatitis B pada ibu hamil. Kemudian di mana sih banyak ibu hamil yang tercatat setelah di screening tuh hasilnya ternyata positif untuk hepatitis B, itu adanya yang paling tinggi sebenarnya di Nusa Tenggara Timur, NTT. Jadi yang di screening sekian gitu, yang hasilnya positif ternyata tinggi, jadi prevalensi tertinggi di Indonesia itu adanya di Nusa Tenggara Timur. Adapun kita menemukan banyak kasus ibu hamil dengan hepatitis B melalui hasil screening tadi, banyak itu karena memang banyak karena yang di screening banyak itu terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur ya, Jawa Tengah gitu. Itu karena memang jumlah ibu hamil yang di screening banyak sehingga yang positifnya banyak. Tapi kalau bicara prevalensi tertingginya itu memang ada di Nusa Tenggara Timur, kemudian di susul Nusa Tenggara Barat. Ya. Jadi di wilayah Indonesia Timur khususnya. Nah, berbeda dengan hepatitis B yang tadi menularnya terutama dari ibu ke anak, hepatitis C itu bisa menular secara horizontal, maksudnya tertular dari satu orang ke orang lain karena menyentuh cairan tubuh seperti darah dan yang lainnya ya yang terkontaminasi virus hepatitis C. Jadi penularan itu bisa terjadi karena kita memakai jarum suntik yang tidak steril, bisa juga terjadi karena kita melakukan praktik tindik atau tato yang tidak steril, kemudian bisa juga terjadi karena transfusi darah ya yang tidak dipastikan bahwa darah donornya itu sudah bebas kedua virus. Juga biasanya juga terjadi pada pasien hemodialisis ya, pasien yang menjalani cuci darah dalam jangka waktu panjang. Kalau cuma sekali 2 kali cuci darah mungkin nggak terlalu tinggi risikonya, tapi kalau hemodialisisnya atau cuci darahnya itu rutin dilakukan bertahun-tahun ya itu maka memiliki risiko tinggi untuk terinfeksi virus hepatitis C. Hepatitis C ini sayangnya ya belum banyak provinsi di Indonesia yang melakukan screening rutin hepatitis C ya pada kelompok-kelompok berisiko. Jadi berdasarkan catatan yang masuk ke data Kementerian Kesehatan tuh ada 3 provinsi yang memang rajin sekali ya untuk melakukan screening hepatitis C, yaitu DKI Jakarta, sekarang udah nggak DKI lagi ya, bukan daerah khusus ibu kota ya, sekarang Jakarta saja, kemudian Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Jadi kira-kira disitulah di provinsi itulah kita menemukan banyak orang dengan hepatitis. Wah, itu tadi ternyata yang masih menjadi concern adalah di sini masih banyak juga ya ibu hamil yang menderita penyakit hepatitis. Jadi semoga saja nantinya dengan adanya screening dan sebagainya bisa lebih ditangani dengan cepat dan tepat itu tadi. Nah, Dokter Reisa, kita kembali lagi ke Dokter Reisa nih. Dokter, dengan fakta bahwasanya banyak sekali di Indonesia nih orang yang menderita penyakit hati, salah satunya hepatitis yang sudah dijelaskan oleh Dokter Ratna, cara agar kita dapat terhindar dari penyakit hati itu gimana sih, Dok? Atau juga bisa dijelaskan sekalian, ada nggak, Dok, makanan yang harus dikonsumsi atau bahkan menjadi pantangan bagi orang yang memiliki penyakit hati? Itu sekaligus menjawab pertanyaan dari pendengar kita yang ada dari Instagram dari Henny Kurniasari, Dok, yang bertanya mengenai makanan yang baik untuk penyakit hati gitu. Mungkin bisa dijelaskan, Dokter. Baik, ya memang kalau kita membicarakan penyakit hati ini kan luas banget tadi ya, udah banyak sekali dari pola hidup yang tidak sehat, terus juga ada karena infeksi dan lain sebagainya.
Tapi secara garis besar mungkin kita bisa mencegahnya dengan menerapkan kebersihan diri, pola hidup sehat, dan mengatur makanan dengan gizi seimbang yang baik. Ya, kemudian menjaga berat badan agar ideal sehingga terhindar nih dari penyakit-penyakit hati yang berhubungan dengan gangguan lemak, gitu ya. Kemudian menerapkan pola makan gizi seimbang itu tadi, melakukan vaksinasi hepatitis. Tadi Dokter Ratna sudah menjelaskan bermacam-macam hepatitis gitu ya, dan ada yang memang yang paling banyak di Indonesia sendiri tadi sudah dibahas itu ada vaksinnya, jadi bisa dimanfaatkan dengan baik. Kita bisa melindungi diri kita dengan vaksinasi hepatitis. Tapi kalau belum pernah vaksinasi, ingat harus cek dulu ya, cek lab dulu, pastikan kita tidak sedang terinfeksi, baru kemudian kita melakukan vaksinasi. Kemudian tentunya membatasi minuman atau menghindari ya minuman beralkohol, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, rutin berolahraga, mengkonsumsi obat-obatan sesuai dengan anjuran dari dokter. Nah, ini penting karena banyak ya yang akhirnya toksik terhadap liver, apalagi obat-obatan yang memang menggunakan resep dokter disalahgunakan. Nah, ini sangat berbahaya tentunya. Ingat, dia di metabolismenya itu di hati, jadi tentu itu sangat berpengaruh. Kemudian tentunya menghindari nafsa, ya, tidak menggunakan jarum suntik, apalagi berbarengan dengan orang lain yang tidak higienis. Kemudian kebiasaan bersih, ya, seperti mencuci tangan sebelum makan, setelah menggunakan toilet, atau setelah berada di tempat umum. Kemudian juga menghindari dari hubungan seksual yang tidak aman, ya, apalagi bergonta-ganti pasangan. Dan satu lagi berkaitan dengan judul, tentunya jangan bergadang. Itu semoga bisa diterapkan ya, agar terhindar dari penyakit hati. Nah, untuk makanan sehat nih yang bisa meringankan kerja hatinya sendiri, yang disarankan makanan yang berserat tinggi, karena ini bisa membantu kerja liver ini bisa lebih optimal. Kemudian hindari makanan yang berlemak, karena konsumsi makanan lemak jenuh tinggi gitu ya, tentunya memperberat kinerja liver, memicu inflamasi, dan tadi tuh lama-lama bisa menyebabkan sirosis. Kemudian konsumsi gula yang berlebih. Nah, ini juga menyebabkan salah satu fungsi organ ini jadi berat karena dia mengubah gula jadi lemak. Jadi ya tentunya ujung-ujungnya bisa terjadi penemakan hati. Jadi hindari berlebihan konsumsi gulanya. Jadi ikutin aja anjuran Kemenkes tuh. Perhatikan GGL ya, gula, garam, dan lemak. Nah, ini bermanfaat banget untuk menjaga kesehatan hati. Oke, nah itu tadi Sobat Sehat dan Healthy semua, cara untuk mencegah penyakit hati ya, tentunya tadi salah satunya jangan begadang karena kata Rhoma Irama, "Begadang jangan begadang kalau tiada artinya," gitu. Dan juga makanannya tadi sudah dijelaskan secara lengkap oleh Dokter Ray ya, makanan-makanan yang bisa meringankan kerja hati, semoga terjawab ya ini Kak, yang bertanya tadi ada Kak siapa tadi ya, Kak Heni. Hmm. Nah, kemudian saya kembali lagi ke Bu Ratna nih. Terakhir Bu Ratna, saat ini apakah ada target khusus untuk percepatan penurunan kasus penyakit hati maupun upaya pencegahan yang sudah dilakukan Kemenkes, Bu? Iya, kalau untuk penyakit hati yang bukan karena penyakit menular, maka memang gaya hidup itu menjadi kunci utama ya. Melakukan, mempraktekkan gaya hidup sehat itu menjadi kunci utama untuk menjaga kesehatan hati. Tadi sudah disampaikan beberapa yang perlu kita lakukan oleh Dokter Lisa, termasuk nggak boleh begadang tadi. Cuma saya merasa tersentuh sedikit ketika disebut-sebut tentang drakor nih, Dokter Lisa. Secara kalau lagi gabut kita nontonnya drakor, tapi insya Allah Boleh siang-siang ya, Bu. enggak sampai mengganggu waktu tidur gitu. Nah, untuk penyakit hati yang karena infeksi ya berarti penyakit menular itu, maka pencegahan yang kita selalu dengungkan, selalu kita sampaikan kepada masyarakat itu adalah selain PHBS maka perlu ditambah dengan pemberian kekebalan atau imunisasi. Tadi Dokter Risa, ayo imunisasi gitu. Itu karena memang salah satu
cara yang paling awal yang bisa kita lakukan dan paling murah ya untuk mencegah terjadinya infeksi virus pada hati. Kemudian kalau ada anggota keluarga yang memang sudah terlanjur terinfeksi kedua virus hepatitis B maupun C itu maka keluarga yang lainnya, pasangannya, anaknya itu perlu juga diperiksa ya karena kemungkinan ada yang tertular atau justru kita mencegah jangan sampai keluarga yang sedarah ya dan pasangannya itu tertular. Lalu buat tenaga kesehatan nih, tenaga medis, tenaga kesehatan lainnya ketika melakukan prosedur atau tindakan medis yang kira-kira berhubungan dengan cairan tubuh pasiennya itu harus menerapkan kewaspadaan standar. Jadi pakailah alat pelindung diri yang sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan. Kemudian kita juga Indonesia juga sudah memberlakukan uji saring ya pada darah donor sehingga insya Allah itu akan lebih melindungi masyarakat dari penularan penyakit-penyakit infeksi seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C ya. Jadi itu salah satu program yang akan melindungi masyarakat. Kemudian bagi pengguna nafsa suntik, selain juga pastinya dianjurkan sekali didorong untuk bisa menjauhi nafsa sehingga tidak lagi menjadi pengguna nafsa suntik selama dia belum masih dalam terapi untuk berhenti dari nafsanya, ketergantungan nafsanya, maka dilakukan pengurangan dampak buruk bagi pengguna nafsa suntik ya misalnya dengan penyediaan alat suntik steril ya supaya tidak terjadi penggunaan alat suntik yang tidak steril dan juga berganti-gantian. Untuk hepatitis B secara khusus nih, karena tadi transmisinya terutama dari ibu ke anak, maka setiap bayi yang lahir dari ibu dengan hepatitis C, ketika lahir itu setelah setelah dipastikan bahwa semuanya tidak ada kelainan ya, bayinya sehat, itu diberikan namanya imunoglobulin untuk menghilangkan virusnya, gitu, melawan virus hepatitis B yang mungkin sudah terlanjur masuk ke tubuh si bayi. Kemudian juga diberikan imunisasi hepatitis B pada saat segera setelah bayinya lahir. Dilanjutkan dengan imunisasi hepatitis B dosis berikutnya ya, 3 dosis berikutnya sesuai dengan jadwal program imunisasi nasional. Kemudian sekarang ini kita juga sedang memulai untuk memberikan antivirus pada ibu hamil yang diketahui mengidap hepatitis B, tapi dengan jumlah virus yang cukup besar di dalam tubuhnya, sehingga memerlukan pemberian antivirus supaya lebih menekan lagi risiko terjadinya penularan dari ibu ke bayi. Saat ini imunisasi hepatitis B itu disediakan loh oleh pemerintah secara gratis ya buat. Jadi untuk bayi-bayi diberikan fasilitasi imunisasi hepatitis B ya mulai dari bayi lahir kalau dia bayi lahir kemudian umur 1 bulan, umur 2 bulan sampai 4 kali pemberian imunisasi hepatitis B. Wah. Dalam waktu dekat ini kabar baiknya ya sobat healthy sekalian. Dalam waktu dekat ini pemerintah juga akan memfasilitasi pemberian imunisasi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Mudah-mudahan dalam 2-3 bulan ke depan kita sudah bisa melaunching ini ya sehingga tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia, di seluruh Indonesia itu bisa mendapatkan imunisasi hepatitis B secara gratis yang merupakan upaya perlindungan negara buat aset-aset negara yang cukup penting ya, tenaga medis dan tenaga kesehatan itu kan aset negara yang sangat penting yang harus dilindungi. Sementara untuk kelompok masyarakat yang berisiko terinfeksi lainnya ya, yang belum masuk ke dalam program imunisasi nasional. Jadi yang udah masuk kan baru bayi dan dalam waktu dekat nanti ada tenaga medis dan tenaga kesehatan. Selain itu, maka tetap didorong, disarankan untuk mendapatkan imunisasi hepatitis B secara mandiri di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
Oke, wah luar biasa banget ya. Ternyata sudah banyak program dari pemerintah yang memang mendukung penurunan atau penekanan angka penyakit hati di Indonesia khususnya hepatitis. Nah, karena kita sudah memasuki penghujung acara nih, mungkin bisa disampaikan sebelum kita tutup, Dokter Ratna dan Dokter Raisa, kita mulai dulu dari Dokter Ratna ya, mungkin bisa menyampaikan pesan sehat terkait topik kita hari ini. Silahkan, Dokter. Iya, jadi Sobat Healthy sekalian, hati adalah organ penting dalam tubuh kita ya, yang dengan fungsi vitalnya tadi. Kalau kita menjaga kesehatan hati, berarti kita menjaga hati kita bekerja optimal dalam melakukan fungsi vitalnya, supaya kita bisa hidup sehat dan pastinya menjadi produktif. Ingat selalu bahwa kita hanya punya satu hati, nggak ada hati kedua, ya kan? Penyakit hati itu bisa menghancurkan hati yang hanya satu-satunya kita miliki itu. Jadi penting diingat bahwa banyak sekali penyakit hati yang mengancam hati kita, yang pada awalnya ketika penyakit itu terjadi itu tidak memiliki gejala yang jelas, ya, sehingga banyak orang yang tidak tahu. Karena itu melakukan upaya pencegahan seperti yang tadi sudah diuraikan, kemudian juga melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui secara dini apakah ada gangguan pada hati kita itu menjadi sangat penting. Segerakan tes dan dapatkan pengobatan sedini mungkin bagi masyarakat yang merasa memiliki risiko tinggi terinfeksi virus hepatitis B dan hepatitis C. Karena untuk hepatitis nih ya, penyakit ini tidak bisa menunggu, harus segera diatasi. Oke, wah luar biasa sekali Dokter Ratna. Kemudian terakhir nih sebagai closing statement untuk Dokter Ray bisa disampaikan pesan sehat singkatnya untuk sobat sehat di rumah. Oke, Healthiers, menjaga organ hati ini sama pentingnya dengan menjaga organ tubuh lainnya. Jadi tetap semangat untuk menerapkan pola hidup sehat ya. Ingat konsumsi gizi seimbang, rutin berolahraga, dan tidur cukup di malam hari, hindari begadang. Nah, karena keluhan terkait hati ini cukup jarang kita kenali, hanya dari gejalanya aja. Jadi jangan lupa rutin screening dan hindari tadi resiko-resiko yang bisa mencetuskan penyakit hati. Terima kasih, salam sehat. Oke, luar biasa sekali itu tadi pesan sehat baik dari Dokter Ratna dan juga Dokter Raisa. Dan demikian tadi Sobat Sehat, dua pesan tadi menutup perbincangan kita hari ini mengenai sering begadang bikin sakit hati. Bersama kedua narasumber kita tentunya Dokter Raisa Broto Asmoro selaku pemerhati kesehatan, serta Dokter Ratna Budi Apsari, Magister Kesehatan Masyarakat selaku Ketua Tim Kerja Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan dari Direktorat P2PM. Terima kasih Dokter Ray dan juga Dokter Ratna untuk waktu dan ilmunya hari ini. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Sehat dokter. selalu. Oke, dan untuk Sobat Sehat semuanya, terima kasih yang sudah menyaksikan siaran Sehat Dokter Raisa edisi kali ini ya. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang masih belum terjawab, karena waktu kita sangat sedikit sekali. Mungkin nanti bisa langsung cus ke Instagram Dokter Ray untuk tanya-tanya, mungkin ya bisa. Dan untuk Monggo. ya. Dan untuk informasi kesehatan dapat kita akses di kemkes.go.id maupun sosial media kita yakni @kemenkes_RI dan juga Halo Kemenkes di 15567. Dan tentunya Sobat Sehat karena sudah mendekati sudah akhir ini ya perbincangan kita hari ini, saya Yure Aurelia dan juga Dokter Raisa dan juga tentunya Dokter Ratna pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat.